Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini kurangin teller dong, goblok. Tugas lu ini kurangin orang. Oh, begitu? Oh, begitu? Kayak gini nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok, barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek aku yang matiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Barang robek loh. Berjumpa kembali bersama Mbah Gilang. Kali ini Mbah Gilang akan mencoba untuk mereaction sebuah video yang mana Mbah Gilang temukan ini di TikTok ya pertamanya. Ini menceritakan ataupun mengisahkan tentang seorang kurir, entah itu kurir apa, ceritanya mengantarkan sebuah barang ke konsumen dengan sistem COD. Namun setelah barang dikirimkan ke penerima, yaitu si pembeli tersebut, ternyata si pembelinya tidak bisa menerima begitu saja dan tanpa membayar terlebih dahulu kepada si kurir, karena memang sistem COD itu ya barang datang ke penerima membayar ke COD, dan setelah itu barang baru bisa dicek sama pembeli. Entah nantinya misalnya ada komplain atau apa, tentunya bukan ke kurir tapi ke sellernya langsung via aplikasi yang tadinya dipakai untuk beli online tersebut. Itu menurut saya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat dulu, nanti kita komen-komen lagi videonya ya. Siang kucing busuk gimana harus? Gitu ya, Bu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang mau injek di sini. Orang injek. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang tempatin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Blok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini kurangin teller, blok. Tugas lu ini kurangin orang. Oh, begitu? Oh, begitu? Kayak gini nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek aku yang matiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Barang robek loh. Udah rapi. Ya udah rapiin, Bu. Kamu nggak lihat mereka nggak lihat dari tadi. Belajar nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblok lu. Ya udah, rapiin. Katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta apa gimana? Lihat tuh itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya udah. Pinter. Silakan, Bu. Kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Goblok. Silakan. Barangnya nggak kenapa. Ya udah, rapiin. Lu kan mau nipu gua robek ya dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang aja. Kalau misalkan sellernya nyiriin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller lu semua. Goblok. Orang barang nggak seuntung gua buka. Kalau enggak gua mengikuti busuk di sini mana? Ya udah, Bu. Silakan, Bu, rapiin, Bu. Ini juga nggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita nganterin gak ada lagi. Barangnya nggak. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Kita kirim itu. Silakan, Kak, tek aja. Iya. Ngomongnya gua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurirnya Iya, baik-baik biar aja. paham, segera paham. Kamu nggak segera paham sama omongan orang. Barangnya nggak sesuai. Kakak, diem dulu. Oh, ngapain orang suruhnya? Goblok, lu goblok. Ya, Ibu. Ya, Dia kan lu nggak tahu goblok. permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini mesennya aja gua tahu. Gua tahu ini barang nggak sesuai, nggak mungkin dong gua nggak tahu. Gua ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Rapiin, Bu.
Rapiin. Balik ke sana, bilang orangnya nggak mau, caranya nggak sesuai, selesai. Nggak usah goblok-goblokin orang. Begitu. Goblok-goblokin dari paham. Tidak gede, kerja, goblok-goblokin. Apa kerjamu? Gua mau ngeluarin duit, teliti dong. Kalau lu nggak ngeluarin duit di mana blok? Ya udah. Tolong dirapin aja, Bu. Serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan Ibu kan buka. Iya, emang. Kalau nggak aku buka, mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya, Sesuai awal ya, dong. ya. Sesuai awal. Ya ada udah dibuka. Ya justru dari itu kenapa dibuka? Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya. Oh, begitu? Oh, begitu? Iya, kamu pulang kayak gini, sekarang salah pelan sama dia. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Itu juga nggak baik. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya. Nah, si ibu mengatakan katanya dia merasa ditipu sama penjual, tapi kenapa ya kok memaki-makinya sama kurir begitu. Nah, di sini kalau saya boleh berbicara ya ataupun boleh berkomentar, mungkin ya si ibu ini tidak tahu cara kerja COD. Mungkin dia pikir COD itu terima barang, dibuka, kalau sesuai baru bayar. Atau mungkin pikiran si ibu itu kurir tersebut adalah suruhan dari seller yang si ibu tersebut pesen barangnya. Padahal ya yang namanya kurir sebetulnya itu hanya mengantar saja. Kemudian juga tanggung jawab si kurir ya hanya menyampaikan. Si kurir juga kan banyak mungkinnya dari seller-seller yang lain ataupun dari pengirim-pengirim yang lain mengirimkan barang, bukan hanya untuk si ibu tersebut. Sampai bahasa yang keluar dari seorang ibu ya yang notabene seperti seorang ibu yang berpendidikan alim gitu ya, namun ternyata dalam segi bahasa ya justru seperti itu, tidak patut untuk ditiru lah. Di sisi lain ada dalam video tersebut ada seorang anak perempuan, entah itu mungkin anaknya kayaknya ya atau mungkin siapa, tapi menurut asumsi Bah Gilang mungkin si anaknya yang di sampingnya itu adalah anaknya. Ternyata anaknya juga ya, walau mungkin ya sama dengan kita lah, anak yang mungkin saja sudah tahu tentang teknologi COD ataupun teknologi jual beli online, tata cara jual beli online, tapi ternyata hal serupa dilontarkan juga oleh anaknya tersebut, bahkan memaki-maki si kurir ya, bukannya mererai atau gimana lah begitu. Yang disesalkan di sini ketidakmengertian mungkin ya, ketidakmengertian seorang ibu terhadap sistem COD tersebut. Yang jelas menurut saya mah si ibu itu salah. Kalau misalnya si ibu tersebut tidak mengetahui cara jual beli via online, terutama via COD, ya mungkin lebih baiklah berangkat ke pasar, beli di pasar langsung tanpa harus beli online ya. Banyaklah di pasar-pasar yang jualan baju dari yang mungkin harga 10.000 sampai sekian puluh ribu sampai ratusan ribu mungkin. Dan menurut Bah Gilang juga si kurir itu sebetulnya tidak salah, karena yang tugas dia hanya mengantarkan barang ke tujuan ataupun ke penerima. Entah itu diterima atau tidaknya tergantung yang nanti menerima. Padahal kalau menurut saya sendiri ya, kalau misalnya dia tidak merasa memesan, ya lebih baik tidak diterima barang. Alasan saya tidak memesan barang, kembalikan lagi ke kurir, beres urusannya. Nah kalau seperti ini gimana coba? Si kurir udah capek-capek nganterin ke rumahnya, ternyata sampainya di rumah malah penerima memaki-maki sampai bilang goblok, kamu goblok, segala rupa. Bingung sistem COD sebetulnya mah. Saya juga sebetulnya berjualan juga ya di online. Makanya saya nggak pernah mengaktifkan yang namanya pembayaran sistem COD. Mungkin sistem COD di Indonesia itu memang bagus, tapi banyak orang yang tidak mengerti akan sistem COD tersebut. Menurut Bah Gilang sendiri ya lebih baiklah COD itu
mungkin dihilangkan lah, daripada kejadian seperti ini terus berlanjut. Kasihan lah seorang kurir yang gaji misalnya tidak seberapa sehari, kemudian harus mengganti biaya pembelian yang tidak diterima itu, ya otomatis kan setelah dibuka barang yang dikirimkan kemudian tidak diterima, otomatis kan ke seller mah harus tetap dibayar. Yang bayar siapa? Ya kurir itu sendiri harus bertanggung jawab. Leheng lah gitunya lamun misalnya barang tersebut harganya di bawah 10.000, kurir mungkin bisa menggantinya tanpa masalah, walaupun mungkin ya tetap kurir tidak seharusnya seperti itu mengganti. Padahal yang saya tahu sistem COD itu, misalnya si A memesan barang ke seller B dengan sistem COD, kemudian si B mengirimkan barang misalnya ke kurir C. Setelah si pengirim ataupun seller mengirim barang, kemudian si kurir, salah satu kurir tersebut mengantarkan barang, sistem yang harus dilaksanakan adalah si penerima itu membayar dulu nilai barang yang dibelinya, misalnya 100.000. Nah, 100.000 dikasihkan ke kurir. Nah, setelah itu baru si penerima boleh membuka barang tersebut. Nah, kalaupun nanti ada komplain, misalnya barang tidak sesuai atau gimana lah, nah itu urusannya bukan sama si kurir, karena si kurir mungkin tidak tahu menahu tentang hal itu. Nah, si pembeli komplainnya ke si seller B tersebut. Menurut pendapat saya juga, mungkin kebanyakan yang beli COD seperti ini itu menganggap si kurir itu suruhan si seller, mungkin istilahnya karyawan seller lah atau gimana gitu. Nah, kebanyakan mungkin seperti itu yang saya lihat dalam video-video seperti ini yang sudah beredar. Sebelum ini juga sepertinya seperti itu asumsi dari pembeli tersebut, kurir itu adalah bagian dari seller tersebut. Ya boleh dikatakan karyawan lah, karyawan seller yang dia beli barangnya. Nah, mungkin dari situlah terjadi kesalahpahaman begitu. Pesan saya, kalau misalnya kalian ingin COD ya, beli barang dengan sistem COD, setelah barang diterima kita bayar dulu ke kurir. Nah, setelah barang diterima kemudian sudah dibayar ke kurir, baru kita buka barangnya, dicek, di unboxing begitu ya. Dan nanti kalau misalnya ada komplain ataupun masalah dengan barang yang kita pesan, nah baru kita ke seller, dengan catatan kita tidak langsung mengkonfirmasi barang diterima. Misalnya kita pakai Shopee. Nah, setelah kita bayar ke kurir, kemudian kita unboxing barangnya, kemudian ada ketidaksesuaian. Nah, dalam aplikasi kan ada ya, misalnya barang sudah sampai, terima barang. Nah, jangan dulu untuk menerima barang. Kan di situ ada ketentuan, misalnya ada garansi lah 3 hari atau 7 hari mungkin. Selama itu jangan dulu mengkonfirmasi barang sudah diterima via aplikasi yang dipakai. Kalaupun misalnya kalian setelah barang diterima langsung mengkonfirmasi barang sudah diterima dan dana sudah disalurkan ke penjual, kalaupun nanti misalnya kalian komplain juga biasanya seller angkat tangan karena dianggap sudah sesuai dengan barang yang dikirimkannya. Nah, tapi kalau misalnya belum mengkonfirmasi barang diterima, nanti ada jeda waktu untuk kita komunikasi dengan seller. Misalnya, Kak, barang saya yang dipesan tidak sesuai, saya mohon penggantian. Nah, di masa itulah kita bisa komplain ke seller. Baru mungkin seller yang bertanggung jawab ya akan melakukan sesuatu yang mungkin nanti misalnya untuk mengganti barang tersebut, bisa saja seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sudah mengkonfirmasi penerimaan barang di aplikasi, itu biasanya seller sudah angkat tangan. Jadi seperti itu. Seandainya kalian tidak mengerti sistem pembelian online terutama COD, lebih baik berangkat ke pasar, beli di sana langsung, pilih-pilih barang yang diinginkan. Ada barang misalnya yang kepilih bogoh barangnya, langsung dibayar sama penjual, itu lebih baik lah daripada misalnya melakukan pembelian online dengan sistem yang COD seperti ini, bermasalah seperti ini. Nanti kalian juga yang akan malu ya, seperti halnya si ibu dalam video ini. Itu saja mungkin ya, kurang lebihnya ya saya mohon maaf saja karena ini hanya untuk mengedukasi kalian yang belum paham tentang sistem COD tersebut. Terima kasih, salam dari Mbah Gilang.